paling kecil 3 mega ya. Jadi lihat ini dari foto yang sama, ekspornya berbeda-beda, hasilnya beda-beda. Itu. Padahal kalau diklik, dibuka di layar, Anda nggak lihat bedanya masing-masing. Ya, ini JPEG 99 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, malam ini temanya cukup menarik karena kemarin lagi hot di dunia per-Facebookan soal Raw. Musuh bebuyutannya sama. Tapi ada yang pro, ada yang kontra ya. Saya sendiri dahulu, makanya saya pernah bikin status di Facebook waktu itu. Guru saya, tanda kutip, salah satu guru saya itu Mas Gatot Subroto, kalau motret harus pakai rauda, ya, bla 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 gitu kan. Nah, satu saat lagi beliau saat udah jadi brand ambassador Fuji, karena pas Fujinya mendengungkan, oh dengan JPEG aja udah jadi nih, nggak perlu edit minor dan segala macam. Dan dilalah juga untuk jurnalis. Himbauan atau aturan ya, waktu itu harus pakai JPEG semuanya, nggak boleh pakai RAW lagi, benar nggak Bang? Ya, semua kantor berita asing. Semua kantor berita asing seperti Reuters, AFP, segala macam harus pakai JPEG sekarang gitu. Muncul tuh Gatot. Nah, jadi kalau saya karena menghormati guru saya, apa yang dilakukan guru saya ikutin. Saya pakai JPEG juga, pakai RAW juga, walaupun kalau buat Bang Arbain itu boros. Dan benar sih, kalau seandainya dulu kita pernah bahas Bang ya, di episode yang keberapa waktu itu masalah RAW. Kalau kita rusak harddisknya pakai RAW, itu wassalam, nggak bisa dibenerin. Kalau JPEG masih bisa selamat ya. Nah, itu akan kita bahas lagi. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah dengar dulu operasi kita yang lama. Nah, ini kita bahas lagi. Teman-teman bisa nanya segala macam, tapi jangan takut digas. Kita semua buat happy-happy, sharing ya Bang ya. Jadi jangan pikir, wah ini nanti kalau nggak sependapat digas. Enggak lah, ini obrolan santai buat kita semua kok. Ya, buat happy-happy aja. Oke, kalau begitu, waktu dan tempat kita persilakan. Teman-teman yang mau tanya langsung ketik ya, karena ini nggak tahu nih, Instagramnya balik model lama lagi, 1 jam putus. Kadang-kadang saya nggak ada pemberitahuan putus. Ya, kalau mau nanya langsung aja, siap-siap digas. Oke Bang, silakan Bang. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngomong tentang ini bukan akan ngomongin RAW lebih bagus atau lebih jelek, JPEG lebih bagus atau lebih jelek. Saya akan ngomong suatu, ya katakanlah pemahaman yang perlu dipahami ya soal RAW dan JPEG. Karena Anda tentu belum pernah ngalamin format foto yang banyak sekali ya. Saya ngalamin dulu TIFF, ya, terus komputer Inggris sama mereknya itu ada beberapa format ya, tahun 96 sampai 98 waktu kamera masih analog, tetapi kami terima file-file dari kantor berita asing, kebanyakan udah file digital ya, ada BMP dan sebagainya, bitmap itu. Nah sekarang lagi rame soal, kemarin saya bikin tweet bahwa kalau Anda butuhnya cuma JPEG ya JPEG aja, ngapain RAW gitu kan. Iya. Betul yang diomongin udah Dodi tadi, bahwa kalau hadis Anda crash, filenya RAW, wassalam ya. Kenapa? Karena RAW itu headernya sama connection header tuh ekor sama ke tengah itu tiap kamera beda, sehingga program perbaikan harddisk, recover harddisk itu sering tidak bisa mengenali. Kalau JPEG itu mau dari apapun udah sama semua. Ya, JPEG dari Apple, mau dari apa, namanya JPEG itu udah standar. Jadi program recover udah tahu kalau file itu scattered ya. Harddisk itu kan A, B, C, terus B-nya dihapus, terus E-nya dihapus, ada file baru masuk, dia akan ngisi B sama ngisi E, sama ngisi sisanya di tempat lain itu kan. File itu terscatter ya, terpencar-pencar. Nah kalau JPEG itu program recover manapun langsung mengenali ini di mana posisinya sehingga bisa dibalikan. Beda sama RAW. FYI for your information, RAW-nya 5D Mark III, Canon ya, ngomong Canon ya. Jadi contohnya saya pakai Canon semua karena
semua rekor saya pakai RAW itu saya di merek Canon ya, bukan apapun ya, karena di kantor saya pakai Canon, dan menurut saya hanya Canon yang ngasih program RAW gratis. Kemarin kamera saya baru dapat buatan 2020, itu program RAW openernya harus download dan memasukkan nomor seri kameranya, oke? Nggak segampang itu memberi. Dulu Nikon program RAW-nya dia juga nggak dikasih gratis, ya, nggak dikasih gratis dulu Nikon. Saya nggak tahu sekarang. Yang pasti kalau Anda beli Canon, Anda dapat CD-nya, ya, CD-nya bahkan untuk stitch fotonya pun dikasih semua. Ya. Itu yang saya selalu dari Canon. Dan program pengolah RAW-nya Canon itu DPP namanya, ya, Digital Photo Professional, itu menurut saya DPP. Nggak cuma kepake, tapi juga ngajarinya dengan logis, karena menu-menunya itu membuat kita ngerti, oh ini maksudnya, oh itu maksudnya ya. Nanti saya tunjukkan ya di layar ya, DPP-nya Canon itu. Menurut saya program RAW yang nggak cuma kepake dan gratis, tetapi mendidik anjanya pun jelas sekali ya, logikanya jelas sekali, gimana apa tuh batch processingnya. Sayangnya bahasa Inggris ya, tapi kalau Anda memahami bahasa Inggris yang sederhana itu, teori RAW itu cepat sekali masuknya ke sini ya. Apa itu kontras dan sebagainya, apa itu interpolasi dan sebagainya, semua jelas di menu-menunya DPP ya itu. Jadi Capture NX itu dulu nggak gampang dapatnya loh. Kalau kita beli kamera belum tentu dapat Capture NX, ya kan? Saya pakai Nikon lama juga dulu. Ini pada sibuk ngurusin pembacaannya JPEG apa gitu. Nah, sorry ya, JPG sama JPEG beda ya. JPEG itu JPEG 2000 istilahnya ya. Jadi gini, sebelum Pak panjang ya, JPG sama JPEG, kalau Anda, saya masih punya beberapa file sisa lama ya, sisa wire lama masih JPEG. JPEG sama JPEG itu kalau dibuka di Photoshop, podo wae. Jadi kalau Anda nge-save di Photoshop, ada permintaannya ada JPG, garis miring JPEG. Tapi Photoshop yang baru-baru akan nyimpen dalam bentuk JPG. Tetapi kalau Anda sorting file, JPG sama JPEG dipisahkan. Ya. Saya pernah bikin materi seminar, saya lupa beberapa JPEG, beberapa JPG. Waktu saya sort urut, berantakan ya. Berantakan. Jadi pindah-pindah saya sampai bingung waktu presentasi. Waktu saya masukkan PowerPoint juga jadi berantakan. Ingat, JPG sama JPG beda kali. Anda harus kalau display details, Anda klik kanan, kelihatan JPG sama JPG. Yang JPG Anda masukin Photoshop, Anda save lagi ke JPG dulu supaya semuanya JPG. Supaya kalau diurutin filenya bisa urut ya. Kalau ada JPG, ada JPG, berantakan, taruhan ya. Itu udah pengalaman saya berkali-kali. Nah, kalau bacanya terserah ya, JPEG atau mau JPEG atau terserah. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Nggak penting. Nggak penting. Oke, saya terangkan juga kenapa saya waktu di Kompas juga melarang pakai RAW ya. Gini, kenapa kantor berita asing melarang pakai RAW? Karena RAW itu 5D Mark II ke 5D Mark III aja beda, bayangin. Sama-sama Canon, sama-sama 5D. Mark I ke Mark II ke Mark III itu beda semua RAW-nya. Jadi kalau di komputer Anda adalah program DPP-nya untuk 5D Mark II, Anda masukin RAW-nya 5D Mark III, nggak kebuka taruhan. Dulu di Kompas, software yang terpasang di komputer itu 1D Mark III. 1D Mark II. 1D Mark II. DPP-nya dari 1D Mark II. Ada yang dapat 1D Mark III, nekat motor pakai RAW tanpa JPEG. Sampai kantor nggak bisa dibuka. Ya, itu true story. 2008 itu. Jadi, di komputer kantor adanya, saya juga waktu motret Gigi di Jogja, tahun 2000, Gigi konser di Jogja, di Dosono gede banget tuh, tahun berapa ya. Nah, DPP yang ada di kantor Kompas Jogja, itu nggak bisa buka. Akhirnya saya telepon Pak Risman, anaknya Pak Risman ngirim ke kantor, DPP yang lebih baru ya. Tanya Pak Risman tuh, Pak Risman lagi di luar kota, telepon anaknya naik motor nganterin CD DPP-nya Pak Risman. Oke, jadi RAW ya, kenapa kantor berita asing melarang? Karena satu, mereka takut olahannya bisa berlebihan ya, karena RAW memang membuka peluang lebih tinggi itu. Bahwa RAW itu memang rentang perubahannya bisa lebar sekali, betul ya. Tapi apa kita perlu? Nanti saya ajak diskusi ya. Anda kalau menurut Anda perlu ya silahkan itu loh. Saya tidak akan menggurui, saya cuma membawakan fakta-fakta. Kalau di Kompas, RAW itu membuat ngerepotin karena gini. Seperti motivation lah, saya motivation zaman film aja paling nggak 9 RAW 10 RAW itu 360 gambar itu zaman film ya. Setelah digital, saya bisa 1000 sampai 1500 frame semalam. Anda bayangin pakai RAW sampai kantor mau dimuat
convert dulu ke JPEG gitu, terus baru milihin. Wah, itu we have no time. Bahkan pada waktu saya pakai kamera 8 megapiksel, kalau motret fashion untuk dibuat segera itu fashion malam minggu, untuk Kompas minggu besoknya sering saya turunkan jadi 6 atau 4 megapiksel ya. Karena buat koran Kompas itu foto kira-kira 20 kali 30 itu 4 megapiksel cukup. Ya. Cukup bisa dan cukup bagus sekali ya. Iya. Jadi gini, kita mau motret dengan asumsi bisa diapa-apain gede banget, sama kita motret kebutuhan kita cuma segitu, itu beda sekali ya. Jurnalis, saya tahu kebutuhan saya seberapa. Saya tunjukkan ya, ini saya tunjukkan ke Anda nih. Ini Nat Geo yang ini, Nat Geo National Geographic yang edisi September 2017. Ini September 2017 ya, yang covernya John Kermalaka. Ini saya tulisan saya Afrika. Ini ada yang dibuat spread lah ini. Ini pasar di Ethiopia ya. Ini saya pakai JPEG. Saya pakai JPEG ini dan gambarnya halus, dicetak segede gini. Artinya buat National Geographic traveler yang halamannya lebih gede daripada naskah biasa, itu lolos dan dimuat spread. Ini foto saya semua JPEG semua nih ya. Ini JPEG semua anak Afrika bawa AK-47 ini warna-warni juga. Ini mungkin nggak bisa ya digeneralisir gitu Bang. Jadi nggak, aku menunjukkan ya. Aku menunjukkan bahwa waktu itu aku gini, waktu itu aku kenapa ngotot, karena selama ini kebutuhanku ya cukup itu. Aku ada yang wajib raw ya. Aku punya 5 jilid buku mahal-mahal ya bukunya. Ada yang 600.000 harganya ya. Buku batik Anda ke Peripus, buku itu saya mau satu buku ya. Satu buku kira-kira 400 kain, kira-kira kain batik 5 jilid semuanya. Nah, itu pakai RAW nggak? Itu pakai RAW, karena tidak mungkin pakai JPEG. Itu tidak mungkin pakai JPEG. Ini saya terangkan kenapa tidak mungkin ya. Oke. Jadi gini, saya mau ngomong apa sampai lupa. JPEG sama RAW. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan kita sih ya. Ya. Jadi kalau kebutuhannya hanya JPEG, makanya kalau Anda memang saya potret buat National Geographic kemarin, gini, pengaruh RAW itu pengaruh vaksin jangan lemot begitu dong. Ngomong lupa. Belum vaksin kedua. Aduh. Motret RAW itu ibaratnya adalah Anda mau fashion show, Anda bawa satu lemari pakaian. Anda nggak tahu. Jadi Anda bisa tiba-tiba fashion show-nya pakaian country Anda punya. Fashion show pakaian Jawa Anda punya itu. Fashion di RAW itu Anda bawa satu lemari. Setelah ditentukan Anda milih bajunya, sisanya dibuang. Kan RAW kan Anda harus di-packing juga akhirnya kan. Nggak mungkin Anda menyetak separah sudah pakai RAW, nggak mungkin. Artinya muaranya JPEG gitu. Kalau saya kasih tahu Anda ya, Anda mau ngeprint apa semuanya muaranya JPEG atau TIFF gitu. Dan sekarang rata-rata printer penerbit itu maunya JPEG ya. TIFF itu lambat dan ngerepotin ya. Terlalu berat. Jadi saya tunjukin ya ukuran-ukurannya ya. Jadi kalau gini, Anda tahu bahwa ini pemotretan Anda ini akan cuma dipakai katakanlah buat wedding, pre-wedding, nyetak, itu saya berani pakai JPEG. Artinya JPEG itu justru keberanian Anda ngeset semuanya pas sesuai kebutuhan. WB-nya ini, semuanya ini semua pas jedet, efisien. Anda nggak bawa satu lemari, Anda bawa pakaian yang diperlukan doang. Sepatu yang diperlukan, kaos kaki yang diperlukan. Kalau RAW sekali lagi itu Anda bawa satu lemari, kaos kakinya macam-macam warna, macam-macam model gitu loh. Apalagi kamera sekarang udah terlalu canggih dan bagus-bagus. JPEG-nya itu keren-keren ya. Ada terus banyak color untuk segala macam. Ya ini ngomongin Gato lagi nih. Fuji aja pakai JPEG aja udah bagus banget. Dulu kan Gato ngomong gitu, jadi kalau pakai RAW gitu kan. Tapi biar gitu. Jadi kalau Anda yakin bahwa Anda udah tahu baju dibutuhkan apa, terus apa semua dan sebagainya, Anda bisa efisien. Bisa efisien. Nah, tetapi kalau memang tidak memungkinkan untuk efisien, contoh motret batik, saya juga ya, motret batik itu warnanya itu warna kain batik, apalagi pewarna alam, dan batik itu udah di umur 100 tahun, lunturnya merahnya, lunturnya hijaunya, luntur birunya itu larinya ke arah yang berbeda. Anda jas merahnya, birunya lari. Ya, Anda harus layer per layer. Itu kalau nggak pakai RAW, almost impossible. Apalagi pemilik batiknya orangnya perfeksionis ya. Buku batik saya itu pemilik batik perfeksionis. Nah, kalau ada buat foto kalender, buat foto jurnalistik, itu akurasi yang sampai terlalu jelimet kan kadang-kadang nggak diperlukan itu loh. Langit birunya kayak gini atau birunya kayak gitu nggak terlalu masalah ya gitu. Jadi kenapa di Kompas pakainya JPEG, satu cepat irit dan memang ya kita nggak butuh RAW gitu loh, nggak butuh bawa satu lemari. Wong aku tahu butuhnya baju blangkon ya, aku bawa blangkon aja, nggak butuh topi koboi, nggak butuh topi apa kira-kira gitu. Oke, sekarang contoh aku ngerjain foto booth di Tangerang Serpong ya.
butuhnya JPEG ya pakai JPEG aja, ngapain harus pakai RAW gitu ya, contohnya gitu. Hanya John Tevon yang bikin buku tentang RAW, ya baru John Tevon setahu saya. Ya. Mohon maaf kalau ada yang bikin, tapi saya nggak tahu. Nggak ada, kalau udah bikin ada masukannya di komen ya. Tapi FBI RAW itu nggak segampang itu ngajarin. John Tevon memakai Adobe RAW ya, jadi programnya Adobe RAW yang universal. Kalau Anda seperti saya belajar RAW itu langsung pakai DPP dari Canon karena waktu itu Kompas pakainya Canon gitulah. Iya. John Tevon itu muncul orangnya tuh. John Tevon itu ada kejar itu orangnya ya. Jadi saya nggak tahu akunnya apa tuh tadi muncul tuh. Ini Pak Antang, ini my brother ini kalau lagi disebut namanya dia langsung pluk, langsung datang. Ilmunya tinggi banget, gue bingung deh. Ya. Kalau RAW masternya John Tevon ya, ada kejar itu bukunya jilid-jilid. Bukan RAW aja, masternya Photoshop Indonesia. Iya, masternya Photoshop Indonesia lah. Aku jawab pertanyaan nih Mas Edi Armasani, Bang Oi, kalau mau moto erupsi Gunung Merapi bagusnya mulai jam berapaan? Ini bagusnya jam berapa tuh nggak ada yang tahu karena alam. Tapi kalau pengalaman aku, langitnya clear itu di atas jam 12 malam, ya. Jadi saya sampai tidur tuh. Saya sampai tidur. Iya, kalau habis maghrib sampai isya sampai jam 9 jam 10 itu rata-rata kabut semua gitu. Maksudnya kita memerlukan kabut supaya fotonya itu ada art-nya. Tapi kalau kabut tebal semua nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah, mulai kebukanya itu rata-rata di atas jam 12. Itu ada Mas Lahar Bara tadi itu. Mas Lahar Bara itu salah satu fotografer penggawa gunung itu. Ya kan, semua gunung udah difoto, termasuk Merapi banyak banget. Nah, biasanya yang motret kayak di Turgo itu tidur-tiduran semalam suntuk sampai subuh gitu. Jadi prefer sih kalau menurut saya jam 12 malam ke atas. Ini saya besok berangkat lagi tanggal 24 itu bawa teman-teman, itu udah dirubah itinerary kayak motret aurora aja. Mulainya tengah malam. Habis maghrib ngopi-ngopi, mulainya jam 10 jam 11 lah. Ini pertanyaan ini Bang. Kalau dari kenapa gambar Pak Arbain bergerak terus? Itulah khasnya Obras. Bang Arbain itu kameranya tidak tidak statis tapi dinamis karena dia bisa muter-muter buat pamer yang lain-lain. Ini dari Wahyu Saladin, kerja di storage kalau pakai RAW jadi lebih keras ya Om? Ya iya jelas lah, karena gini nih, masuk file lagi ya. Tunggu. Masuk file. Gambarnya jelas ya sekarang? Nah oke. Gambarnya udah oke. Oke, jadi gini, ini aku tunjukkan ini, kebaca nggak ini? Kebaca nggak? Bacanya apa? JPEG 9999. Oke, kebaca ya. Jadi ini dari foto yang sama. Dari foto yang sama, saya ekspor dari RAW-nya Canon menjadi berbagai file. Anda lihat ukurannya tuh. Itu ukurannya lihat itu. Dari 40 mega, paling kecil 3 mega. Ya. Jadi lihat ini dari foto yang sama, ekspornya berbeda-beda, hasilnya beda-beda. Itu. Padahal kalau diklik, dibuka di layar, Anda nggak lihat bedanya masing-masing. Ya, ini JPEG 99 itu sisi panjangnya saya gedein sampai mentok 4 digit 9999 pixel ya. JPEG normal 1 itu saya oper dari RAW ke JPEG dengan skala 1. JPEG skala 4, JPEG skala 10. Terus RAW aslinya bawahnya TIFF. Anda lihat, TIFF paling gendeng ukurannya 123 mega. TIFF 123 mega, sementara RAW-nya atasnya itu RAW-nya itu cuma 27 mega. Jadi TIFF itu sudah TIFF itu gini, RAW itu kan bawa satu lemari gitu ya, bawa satu lemari, tetapi sistemnya membuat dia ringkas. Nah, TIFF itu adalah setelah dioper, Anda milih satu baju doang, dia bajunya nggak mau kesentuh sekolah, jadi non kompres sama sekali. Jadi gini, sekarang saya masuk JPEG dulu, saya masuk JPEG ya. JPEG, apa itu JPEG? Ini ibaratnya gunung ya. Ini waktu SD gunung, ada matahari, itu. Terus bawahnya ada sawah gitu ya. Oke, ini gambar klasik ya.